Hari ini kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Teori dikit ya. Untuk umumnya fx atau y, boleh pakai y juga, ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umumnya. Di fungsi kuadrat nanti ada istilahnya titik ekstrem. Ada gambar begini ya. Kita buat begini dah, sembarang. Terus oke. Titik ekstrem itu ini titik ekstrem. Titik ekstremnya. Titik ekstremnya xp, yp. xp, yp. xp, yp. Jadi kalau dia di puncak gini, jadi nilai maksimum nanti yp ini nilai maksimum. xp sumbu simetri. Kalau kayak gini nilai minimum yp ini menyatakan nilai minimum xp sumbu simetri. xp sumbu simetri, yp nilai minimum yang di sini nih. Secara umum perumusannya xp alias sumbu simetri itu min b per 2a. Kemudian kalau nilai ekstrimnya maksimum atau minimumnya yp itu d per min 4a. D udah pasti tahu kan, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. D ini diskriminan. Selanjutnya beberapa karakteristik pada fungsi kuadrat. Kita buat kurva sebagai gambaran. Oke. Ada yang set. Oke. Jika kurvanya menghadap ke atas, terbuka ke atas, itu ini semua A-nya lebih besar dari 0. Nah, tetapi jika ke bawah, ini A-nya lebih kecil dari 0. Dari fungsi tadi loh ya. Kemudian dari diskriminannya, kalau dia memotong ini, D lebih besar dari 0. Artinya ada dua akar-akar rel. Kalau ke bawah sama, kalau memotong juga D lebih besar dari 0. Kalau dia cuma menyinggung begini, berarti D sama dengan 0. Ini juga sama, D sama dengan 0. Nah, ini tidak memiliki akar-akar rel, definite karena dia di atas, D lebih kecil dari 0. Ini disebut dengan definite positif. Nah, dia di bawah ada akar-akar realnya, D juga lebih kecil dari 0. Ini disebut definite positif. Definite positif. Ini definite negatif. Ya. Untuk karakteristik A sama B, jadi pada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk ini variasi karakteristiknya, C juga sama variasi dia. Ya. Jadi ada yang begini di tengah-tengah, ada yang begini, nanti juga ada yang begini, ada yang begini, nanti ada juga yang begini. Oke. Jikalau seperti ini, dia memotong kiri kanan itu, otomatis nilai C-nya ini, C dari C dulu ya. C ini berarti ini positif, ini negatif. C lebih kecil dari 0. Oke.
Kalau di sini ada nilai ini C ya. Kalau dia memotong sumbu X, berarti di sini C-nya sama dengan 0. Tetapi kalau dua-duanya di kiri sumbu Y atau di sumbu X negatif lah, ini berarti C-nya pasti lebih besar dari 0. Pun demikian sama di sini. Ini juga C-nya lebih besar dari 0. Ya, ini tak tambahin sedikit ya, kalau misalkan di sini posisinya. Nah, kalau di sini posisinya ini C-nya, ini misalkan ini berarti C lebih besar dari 0. Pun demikian di sini C pasti lebih besar dari 0. Yang penting dia kalau dia memotong di sini, berarti C-nya sama dengan 0. Tuh ya. Selanjutnya kita analis nilai B-nya. Nilai B ini variasi. Jika dia melewati tengah-tengah di sini, tengah-tengah berarti B-nya ini sama dengan 0. Nah, kalau dia di kiri semua, berarti B-nya lebih kecil dari 0. Kalau di kanan, ini berarti B-nya lebih besar dari 0. Kalau di sini berarti B lebih kecil dari 0. Kalau di sini, kalau misalkan dia begini, ini perbedaannya ya. Ini sama-sama C sama dengan 0. Tetapi kalau dia di sini, berarti ini B-nya lebih kecil dari 0. Tetapi kalau dia di sini posisinya B lebih besar dari 0. Itu gampangnya. Yang di sini, kalau di sini nilai B-nya ini sama kayak ini juga. Kalau dia di kanan seperti ini, B lebih kecil dari 0. Ini B lebih besar dari 0. Oke, itu beberapa karakteristik dari fungsi kuadrat. Sekarang kita ke contoh soal penerapannya ya. Jadi kawat itu di sana diketahui kawat 24 meter panjangnya. Dibentuk seperti ini. X, X, Y. Ini Y juga berarti ya. Maksudnya ini X, X. Artinya di sini diminta mencari luas maksimum. Oke, kita peroleh dari sini, ini dari panjang kawatnya, berarti ada berapa panjang kawatnya. Jika dibuat dalam X dan Y berarti 4X tambah 3Y sama dengan 24. Atau kita buat Y sama dengan 24 min 4X per 3. Nah, luas maksimumnya berapa? Ini kan panjang kali lebar. Panjangnya, kita buat rumus luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 2X dikali lebarnya adalah Y. Di 2XY. Sekarang kita ganti Y-nya. Y sama dengan 24 min 4X per 3. Ini sama dengan 2 kali 24 48 atau 2 dikali 24X per 3 min 2 kali 4 88 per 3X kuadrat. Disederhanakan boleh. 8 kali 2 16. 24 bagi 3 8 maksudnya. 8 per 3 X kuadrat. Nah, bagaimana kita menggunakan mencari luas maksimumnya? Kita pakai rumus tadi. YP sama dengan luas maks karena berbentuk persamaan kuadrat, yaitu D per min 4A B kuadrat min 4AC per min 4A. B nya itu 16 kuadrat min 4A nya min 8 per 3, C nya 0 per min 4 dikali A nya min 8 per 3. Ini jadi 0 semua ya. Berarti menjadi 16 kuadrat. 16 dikali 16 per min kali min plus 4 dikali 8. Karena dibagi jadi kali ya. Kali 3. 16 bagi 8 2. 16 bagi 4 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24 meter
persegi. Inilah luas maksimumnya. Hanya teman-teman, buku-buku di sekolah itu hanya menyajikan bentuk formula dari bentuk fungsi kuadratnya. Jadi saya belum menemukan buku yang merumuskan bagaimana cara membuat formula fungsi kuadratnya, sehingga nanti akan lari ke mencari maksimum minimumnya. Ya, disajikan langsung.